as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. The earth shall soon dissolve like snow. The sun forbear to shine, but God, who called me here below, will be forever mine. Will be forever mine. You are forever mine. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word, my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns. Unending love,
The earth shall soon dissolve like snow. The sun forbear to shine, but God who called me here below will be forever mine, will be forever mine. You are forever mine. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word, my hope secures. He will my shield and portion me, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. The earth shall soon dissolve like snow. The sun forbear to shine, but God who called me here below will be forever mine, will be
forever mine. You are forever mine. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word, my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. The earth shall soon dissolve like snow. The sun forbear to shine, but God who called me here below will be forever mine. Will be forever mine. You are forever mine.
sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word, my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Setiap minggu Allah tidak pernah absen dan Dia tidak pernah bosan memanggil kita umatnya untuk bersekutu bersama-sama dengan umat Allah untuk beribadah kepadanya. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh meresponi panggilan Allah untuk beribadah bersama-sama. Kiranya melalui pujian, melalui doa, dan khususnya firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini. Biarlah itu boleh membuat kita semakin menjadi serupa dengan Kristus. Kita akan memasuki ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk bersama-sama bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengambil saat teduh.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari angkat hatimu dan percayalah bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tiada pernah meninggalkan hasil ciptaan tangannya. Kiranya turun ke atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus dalam ibadah kita. Amin. Allah pencipta adalah Allah yang menciptakan dunia ini dengan segala isinya, termasuk bangsa dan suku bangsa, Bapak, Ibu, dan saya. Dia juga adalah Allah penebus bagi umatnya. Maka kiranya baiklah kita dengan segenap hati kita akan bersorak bagi Dia. Kita menaikkan pujian kita berikan hormat kita bagi anak domba Allah. Kami umatmu yang telah ditebus.
Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Wahyu 4 ayat 11, jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu, dosa seringkali begitu kuat mengikat kita. Dengan kekuatan sendiri kita tidak akan mampu melepaskannya. Hanya karena anugerah Allah yang sangat besar yang mampu membebaskan kita. Memberikan waktu sejenak bagi kita untuk merenungkan hal apa yang masih mengikat kita. Kita mohon pengampunan dan kemurahan Tuhan. Kita bersama-sama, kita dengan doa senyap, kita mohon pengampunan Tuhan. Kita mohon Tuhan menyelidiki dan bukakan kepada kita apa-apa yang masih menjadi pengikat kita.
Tuhan, kiranya Engkau mendengar seruan doa permohonan kami umat-Mu. Kiranya Engkau berkemurahan memberikan pengampunan, membebaskan kami yang rapuh dan lemah ini ya Tuhan, dari belenggu dosa yang mengikat kami. Dan kami mohon kiranya Allah Roh Kudus yang memperbaharui hati dan pikiran kami dari hari ke hari, supaya semakin hari kami boleh menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih untuk kasih dan pengampunan-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa, mengucap syukur. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Allah yang sudah memberikan anugerah pengampunannya bagi kita. 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 19 berkata demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya itu dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak menghitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Berdasarkan janji firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini, bahwa Allah tidak memperhitungkan pelanggaran kita, bahwa dosa kita telah diampuni. Kita katakan bersama-sama, syukur kepada Allah. Ya. Allah di dalam Kristus yang sudah mengampuni kita, yang sudah menambahkan kita dengan Allah. Oleh sebab itu kita juga mau berdamai dengan sesama kita. Kita akan memberikan salam kepada sesama kita minimal 10 orang, dan kiranya damai Kristus beserta 10 orang ya. Salam damai 10 orang Bapak Ibu minimal. Hitung ya. Kita katakan damai Kristus besertamu. Tidak hanya Dia memberikan anugerah pengampunannya bagi kita, tapi Dia juga memberikan damai bagi kita semuanya. Tuhan juga rindu kita sebagai umatnya yang sudah ditebus, kita juga belajar untuk melakukan firman Tuhan sebagai petunjuk di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berbunyi demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu,
dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jemaat dipersilahkan duduk. Ya, petunjuk hidup baru pada pagi hari ini mengingatkan kita untuk menjadi saksi Tuhan. Seringkali kita terlena, kita masuk dalam comfort zone, saya dan saya. Kita lupa akan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Karena masih banyak di luar sana orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dan pujian yang akan kita naikkan bersama-sama ini, biarlah itu menjadi doa kita bersama-sama. Bahwa ini adalah tugas kami Tuhan. Tugas kami untuk menjalankan amanat Tuhan. Bersama-sama kita akan naikkan pujian ini yang mengiringi kita untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Pendeta Tommy Eli. Kami sungguh rindu, biarlah hidup kami adalah hidup yang sungguh menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau menerima segala pujian penyembahan kami pada saat ini. Tapi hamba juga berdoa Tuhan bukan saja pada saat ini, tapi ketika kami kembali ke dalam hidup kami, ke dalam keluarga kami, ke dalam studi kami, pekerjaan kami, apapun aspek hidup kami. Tuhan, Engkau sungguh boleh disenangkan melalui seluruh hidup kami. Hamba sungguh berdoa Tuhan, Engkau yang memberkati, menopang kami. Dan biar sekali lagi ketika kami akan menuruni firman pada saat ini, Engkau boleh mematraikan firman itu. Roh Kudus boleh berbicara kepada kami. Bahkan Roh Kudus boleh terus menuntun kami. Sehingga hanya firman-Mu yang boleh memandu hidup kami.
Kami sungguh memohon, kami sungguh berseru kepada Engkau ya Tuhan. Dengar doa kami dan berkatilah hamba-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang semuanya. Saudara, senang sekali kalau hari ini setelah beberapa tahun yang lampau, seingat saya pernah berkhotbah di sini dan hari ini boleh dapat kembali melayani setiap saudara dan Tuhan memberkati. Saudara, kita akan bersama-sama buka Alkitab kita akan melihat dari kitab Roma pasal yang pertama. Roma pasal yang pertama ayat 14 dan ayat yang ke-15. Saudara, mengingat hanya 2 ayat, saya hendak mengajak kita membaca bersama kedua ayat ini. Roma pasal pertama ayat 14 dan ayat 15. Saudara boleh membuka gadget saudara ya, membuka Alkitab saudara dan kita akan membaca kedua ayat ini bersama-sama. Oke, saudara sudah temukan? 1, 2, 3. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik pada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Saudara, saya hendak memulai perenungan pada ibadah hari ini dengan sebuah pertanyaan dan saya membutuhkan respon saudara. Saudara, kalau saya bertanya kepada saudara ketika bicara mengenai keselamatan, pertanyaan saya adalah, keselamatan itu adalah sebuah grace, sebuah anugerah, atau keselamatan itu sesuatu yang sebenarnya ya bergantung kepada usaha kita, bergantung kepada karya kita, pekerjaan kita. Keselamatan adalah apa? Grace atau work? Saudara lulus semua jadinya, ya. Oke, saudara, saya rasa setiap kita kelompok Injili, ya, baik itu di GKT dan gereja-gereja Injili, saya rasa semua orang-orang Injili bisa menjawab dengan begitu clear, begitu tegas bahwa bicara mengenai keselamatan adalah grace. Saudara, dan itu memang betul sekali. Kalau saudara membaca di dalam Alkitab, saudara menggali Alkitab, memang kadangkala ada bagian-bagian ayat yang seakan-akan berbicara mengenai realitas pekerjaan kita atau realitas apa yang kita perbuat. Tetapi pembacaan Alkitab yang holistik, kita akan menjumpai bahwa keselamatan adalah sebuah grace, keselamatan adalah sebuah anugerah. Nah, saudara, ketika kita berbicara mengenai keselamatan atau adalah sebuah anugerah, saudara, maka atau dengan konsep-konsep yang ada yang lain, saudara, kerap kali sebuah konsep itu adalah sesuatu yang memiliki sebuah implikasi, ya, sesuatu yang memiliki sebuah implikasi. Saudara, sama. Ketika kita bicara mengenai keselamatan adalah grace, saudara, maka konsep ini punya implikasi. Implikasi bisa saja, tentu saja, implikasi bersifat positif atau negatif, ya. Jadi ketika bicara mengenai keselamatan adalah anugerah, maka kita berbicara mengenai sebuah implikasi, katakanlah positif. Kita bicara mengenai sebuah kesadaran bahwa I am nothing, saya tidak ada arti apa-apanya. Dan kalau kemudian saya ada sebagaimana saat ini, maka totally by grace. Semuanya betul karena anugerah. Hal yang good, hal yang positif. Saudara, tetapi ketika bicara mengenai keselamatan karena anugerah, saudara, maka konsep ini pun punya sebuah konsekuensi yang kadangkala kita enggak ngeh. Kadangkala kita ketika berbicara mengenai anugerah, kita kemudian punya pola berpikir, oh ya sudah, karena keselamatan adalah anugerah, maka katakanlah ketika bicara mengenai penginjilan, bicara mengenai penginjilan, maka penginjilan tanpa sadar kita berpikir ya karena keselamatan anugerah, sehingga penginjilan juga rasanya kayaknya ya kalau memang waktu Tuhan, kalau memang maunya Tuhan, ya sudah, Tuhan juga akan selamatin. Sehingga rasanya tidak ada sebuah drive yang begitu kuat yang membuat kita untuk kemudian terdorong untuk kemudian harus melakukan penginjilan. Saudara, kalau saya bertanya kepada setiap saudara, berbicara mengenai kekristenan, maka kita mendapati ada memang ajaran-ajaran kekristenan yang kita kategorikan ajaran sesat. Tapi menarik, ada satu ajaran sesat di dalam kekristenan yang bicara mengenai penginjilan, mereka tuh rajin luar biasa.
Saudara bisa tebak? Apa itu? Saksi Yehova. Betul sekali, saksi Yehova. Saudara, bahkan saya masih ingat ketika dulu saya masih melayani di daerah Greenfield, daerah Jakarta Barat di situ. Saudara, maka kadangkala ke Central Park, lalu kemudian Central Park karena sebelahan dengan Mall Taman Anggrek, sehingga sudah parkir di situ, kita udah malas keluar lagi. Kita tinggal jalan lewat jalan depannya itu ada satu jalan seperti itu. Saudara, dan saya cukup surprise beberapa kali jalan di situ. Saya nggak tahu saat ini, tapi beberapa kali jalan saat itu maka saya berjumpa dengan di jalanan antara Central Park dan Taman Anggrek itu. Ada beberapa kelompok orang-orang saksi Yehova yang membagikan traktat, yang menginjili dan sebagainya. Saudara, dan pertama kali saya cukup belajar Alkitab ya dengan sedikit intens. Saya Kristen by birth, dari lahir, tapi pertama kali saya cukup belajar Alkitab dengan intens karena ada saksi Yehova yang datang ke rumah saya. Ya, dia datang, dia menginjili ke saya, dia kasih buku yang bagus begitu, dan saya sebagai anak remaja waktu itu langsung senang aja sama bukunya. Saudara, dan menarik bukan? Saudara dan saya menyebut diri sebagai kita yang punya iman yang benar, ajaran yang benar. Tapi pertanyaan yang harus kita renungkan, kenapa orang saksi Yehova kok menginjilinya lebih kencang dari kita? Salah satu alasan menurut saya adalah karena konsep mereka. Jadi ini yang saya bicara. Konsep keselamatan karena grace, dan grace itu totally berkaitan dengan Allah, kadangkala membuat kita berpikir, oh ya sudahlah, penginjilan ini urusan Allah, keselamatan ini urusan Allah. Tapi berbeda dengan saksi Yehova. Karena dalam salah satu konsep mereka, kalau saudara melihat dalam Alkitab, di dalam kitab Wahyu ada bicara mengenai 144 jiwa mereka yang adalah kelompok eksklusif pilihan tersebut. Maka orang saksi Yehova itu berlomba-lomba supaya masuk dalam kelompok 144 ribu tersebut. Dan itulah sebabnya mereka rajin menginjili. Dan penginjilan itu berkaitan dengan keselamatan mereka. Saudara, cuman ironis bukan? Kalau saudara dan saya yang menyebut diri ajaran benar, tetapi kok kita tidak punya passion untuk menginjili. Sebaliknya, mereka yang ajaran tidak benar tapi sangat passionate banget. Apa yang salah? Apa yang salah? Saudara, tentu saja yang salah bukan dengan doktrin kita. Karena kalau kemudian kita melihat di dalam Alkitab, khususnya di dalam Roma yang tadi kita baca, Roma pasal yang pertama. Dan menurut saya Paulus di dalam beberapa bagian kitab yang dia tulis mencoba ingin melengkapi sisi-sisi berkaitan dengan grace tadi dengan beberapa kebenaran yang lain supaya kita seimbang. Supaya jangan kemudian kita jatuh pada sebuah ekses di mana ya seperti misalnya kebanyakan kita yang tidak terlalu passionate dalam kemudian berbagi Injil, memberitakan Injil bagi orang lain. Nah, di Roma pasal yang pertama ini ada sebuah kata yang saya ingin ajak kita melihat dan berkaitan dengan tema hari ini, yaitu satu kata yang menurut saya manusia sepanjang zaman familiar, ya, baik zaman Paulus termasuk zaman kita sekarang, apalagi zaman sekarang dan zaman-zaman akan datang, yaitu kata itu adalah kata hutang. Kata hutang. Izinkan saya bertanya kepada saudara di sini. Siapa di antara saudara yang tidak pernah berhutang? Angkat tangan. Tidak pernah berhutang, ya. Oh, ada tuh satu. Cash flow kamu bagus banget, thanks God. Siapa yang sering berhutang? Angkat tangan. Puji Tuhan, gak angkat tangan saudara. Ada juga sering. Saudara, saya rasa ketika berbicara mengenai hutang, ini sesuatu yang sangat common, bukan? Saudara dan saya juga punya hutang, bahkan sederhana, ya. Kadangkala saya ingat dalam beberapa waktu, mungkin 2-3 minggu ini pas saya ada beli barang sesuatu, ketika kartu kredit mau digesek, saudara petugas itu berkata, Pak, mau cicil aja nggak Pak 0%? Saudara, saya dengan angka 0% langsung oke, gesek cicil begitu loh jadinya. Istri saya udah senyum, artinya bisa digesek yang lain lagi kalau begitu jadinya. Ya. Saudara, menarik, itu hal yang sederhana. Hal yang sederhana adalah realitas di mana kita dengan kartu kredit dan sebagainya, ya sebenarnya kita sedang utang. Ya. Kita sedang utang. Atau mungkin saat ini saudara dengan shopping online, maka saudara mengenal yang namanya pay later. Ya kan? Beli aja dulu nanti bayar kemudian. Itu utang sebenarnya.
Atau lebih keren lagi dengan yang namanya istilah apa? Pinjol. Ya. Pinjol juga utang sebenarnya. Nah saudara, realitas utang adalah realitas yang menarik sebenarnya. Sebuah kata yang dari zaman ke zaman kita sangat familiar. Ya. Dan menariknya kalau saudara perhatikan, orang yang udah kaya banget, konglomerat masih ada utang nggak? Utang. Ya. Saudara, mereka meskipun punya uang, mereka untuk cash flow dan untuk kembangin bisnis sana sini sengaja ngutang. Apalagi kalau kita tuh kalau tahu bunganya kecil, ya ada insentif lah begitu. Saudara pasti kita akan memakai kesempatan itu. Saudara, sehingga utang menjadi sebuah hal yang tidak bisa lepas daripada hidup kita. Entah utang sesuatu yang dalam tanda petik positif untuk mengembangkan bisnis kita, atau memakai opportunity yang ada dengan bunga yang kecil, insentif dan sebagainya. Atau utang dalam perspektif yang sebenarnya karena kita yang memanage itu kemudian salah, dan karena kerakusan kita sehingga kita utang di sana sini dan sebagainya. Tapi intinya apapun itu adalah utang menjadi bagian hidup kita. Saudara, tadi memang saya sempat tanya siapa yang suka atau paling sering utang, ya. Karena menurut saya pingin dia datang ke sini, kita diskusi begitu loh jadinya, ya. Kita saling wawancara begitu. Karena menurut saudara yang punya experience dengan banyak utang mestinya bisa lebih mengimani ayat ini dengan lebih baik. Ya, saya ada utang, cuma utang nggak banyak-banyak begitu, sehingga berharap saudara bisa tetap memahami kebenaran firman dengan baik meskipun saya utang yang nggak banyak. Karena ini bicara mengenai utang. Nah saudara, ketika bicara mengenai realitas utang, saudara, maka saya sangat senang dengan satu gambar ini, yaitu bicara mengenai utang itu seperti ada sebuah ikatan. Jadi utang itu seperti kaki kita begitu, kayak dijerat ya. Kaki kita itu sedang terikat begitu. Karena ya memang ada bagian yang membuat kita mau melangkah, kita harus pikir, kita mau melakukan ini, kita harus pikir. Utang itu membuat kita harus memikirkan masa depan, mengatur dengan baik. Itu yang terjadi. Nah saudara, ketika bicara mengenai realitas hutang, di mana menurut saya kata yang penting adalah kata ikatan di situ. Saudara, dan Paulus di dalam bagian ini mencoba untuk melalui dua ayat ini, ada dua hal yang saya ingin kita coba explore. Apa yang sebenarnya Paulus ingin tekankan dengan realitas hutang tadi. Bahwa ternyata ketika bicara mengenai Injil, keselamatan yang adalah anugerah. Betul, itu totally 100% itu adalah the grace of God. Tetapi Paulus mencoba menempatkan realitas the grace of God itu dengan sebuah bagian yang penting, yaitu kata hutang. Ada dua hal yang saya ingin ajak kita coba belajar daripada kata ini. Hal yang pertama adalah ketika bicara mengenai hutang, saudara, maka jelas sekali ketika bicara mengenai hutang, maka kita berhadapan dengan sebuah kenyataan, sebuah keharusan. Ini kenapa warna jadi begini? Tadi pagi rasanya enggak kan ya? Iya. Oke, bisa tolong mungkin dibantu. Rasanya, nah yang ini yang pagi tadi lebih jelas. Iya. By the way, komputernya bukan utang kan ya? Saya khawatir karena hasil utang jadi bisa terjadi. Just kidding. Oke, nah saudara, ketika bicara mengenai utang, saudara, maka utang itu berbicara mengenai sebuah kenyataan keharusan untuk kemudian kita membayar. Jadi ketika bicara utang, ada sebuah kenyataan di balik utang, yaitu keharusan untuk membayar. Ada sebuah obligation. Saudara, nggak ada bukan istilah kita yang kemudian utang itu tidak dibayar. Nah, mana ada kalau utang tidak dibayar. Kalau utang nggak dibayar itu bukan namanya utang. Itu namanya gift. Ya, itu namanya pemberian. Tapi kata utang otomatis memberikan implikasi bahwa sesuatu itu harus dibayar. Dan saudara, apa konsekuensinya kalau kita tidak membayar? Konsekuensinya apa? Akan datang preman begitu kira-kira, ya. Akan datang penagih utang. Dan saudara, kalau saudara lihat penagih hutang, wajah penagih hutang sama wajah saya berbeda nggak? Atau sama wajah Bokso? Beda nggak? Saudara, maaf, bukan saya bermaksud apa-apa, tetapi wajah daripada penagih hutang itu harus wajah yang agak, ya kira-kira begitu, agak sangar lah kira-kira. Ya. Kenapa wajah penagih hutang harus sangar? Kenapa? Nggak boleh wajah kayak saya.
Betul sekali, supaya takut. Ya, supaya takut. Supaya takut karena apa? Karena tugasnya dia harus memastikan seseorang bayar utang. Kalau wajah terlalu baik-baik atau iya ya kasihan juga setelah ngomong bisa oh iya ya jadi penagih hutang itu hatinya terenyuh begitu. Setelah kita mau nagih, iya Pak saya mau bayar cuman begini. Iya benar juga ya oke lah nggak apa-apa lah tahun depan lagi baru bayar. Saudara kalau kayak begini nggak bisa namanya penagih hutang. Penagih hutang adalah sebuah job yang menuntut seseorang harus mempus begitu rupa, memaksa begitu rupa. Kenapa? Karena utang harus dibayar. Enggak ada istilah kita utang tuh enggak bayar. Saudara, dan disinilah apa yang menjadi Paulus ingin tekankan. Ketika Paulus membawa kita dengan sebuah terminologi ini hutang di dalam pengertian Injil. Maka Paulus berkata, betul, keselamatan itu adalah anugerah. Keselamatan itu diberikan oleh Allah dengan cuma-cuma. Tetapi mari engkau dan saya sebagai orang percaya tempatkan itu sebagai sebuah hutang. Sebagai sebuah hutang bahwa kalau Tuhan menyelamatkan saudara dan saya sebenarnya. Tuhan juga rindu keselamatan itu menjadi keselamatan juga ada dalam diri orang lain. Dan terminologi utang adalah sebuah terminologi yang menuntut kita harus kemudian membayarnya. Saudara, menarik kalau kita melihat di dalam bahasa asli daripada kata hutang ini dari kata opeletos di situ, dan saudara kata ini lebih tepat diterjemahkan kalau dalam bahasa Inggris dengan kata owe. Saudara, kalau kita melihat dalam bahasa Inggris ada kata debt, di sini ada kata debt itu hutang diterjemahkannya, tetapi ada juga kata owe itu juga hutang. Tapi apa beda antara debt dan owe? Saudara, ketika bicara mengenai debt itu betul kita bicara mengenai hutang, tapi bicara mengenai oke, saya berhutang. Ada amount tertentu yang saya hutang. Itu debt. Tapi ketika bicara mengenai ini bukan bicara mengenai hutang dalam pengertian ada amount nilai tertentu yang saya hutang, tapi ada sebuah keharusan bagi saya untuk membayar utang-utang itu. Keharusan bagi saya untuk melunaskan utang-utang itu. Saudara, sehingga Paulus menggunakan kata ini dalam Roma pasal 1 ayat 14. Paulus mau berbicara mengenai sebuah realitas yang orang percaya harus memahami. Bahwa kita tuh seperti berhutang kepada Allah. Kita tuh seperti berhutang kepada Tuhan. Karena Tuhan menyelamatkan saudara dan saya. Karena itu marilah hidup kita menjadi hidup yang kita pakai untuk membayar utang tersebut. Saudara, ketika saya kecil, saya itu termasuk cucu kesayangan, ya. Saudara, sehingga popo saya itu ya karena kita bicara mengenai zaman dulu, saudara, maka bicara mengenai zaman dulu, bicara realitas entertain itu, salah satu entertain itu dengan nonton bioskop. Nah, popo saya demen nonton bioskop. Nah, popo saya kalau nonton selalu ajak saya, dan film yang popo saya suka nonton adalah film kungfu, film kungfu. Saudara, sehingga saya tahu namanya Tilung, namanya Wang Yu, namanya Sang Kuang Ling Fung, namanya Fu Shen, ya. Ada yang tahu nama tersebut? Yang muda-muda apalagi nggak tahu. Kalau Bruce Lee tahu? Ya, ada juga kalau Bruce Lee nggak tahu, googling. Tapi entar, jangan sekarang. Sekarang nggak boleh googling, ya. Nah, saudara, ini nama-nama tokoh film kungfu begitu loh jadinya. Saudara, dan kalau kita bicara mengenai film kungfu, maka film kungfu itu kalau kita lihat temanya bolak-balik pasti sama. Yaitu apa temanya? Balas dendam, betul sekali ya. Ceritanya satu keluarga dibunuh, ternyata satu keluarga dibunuh, ada satu anak yang sembunyi di ujung banget, ada kayak kotak bisa ditutup. Dia lihat dari intip begini, oh ternyata pembunuhnya ada tanda di sini. Nanti dia gede, dia ketemu dengan yang tanda di situ, kemudian dia bunuh lagi orang itu, ya. Ceritanya bolak-balik begitu. Ceritanya bolak-balik gitu. Mengenai balas dendam, nggak ada habis-habisnya. Tetapi dalam film kungfu ada sebuah prinsip yang menurut saya semua kita sebagai orang Kristen harus belajar. Jadi dalam film kungfu biasanya adalah begini. Ketika misalnya saya sedang duel dengan seseorang, oke? Lalu kemudian ketika saya duel dengan seseorang, saya kondisi terpojok memang karena ilmu saya kalah dari dia, begitu katakanlah begitu. Sehingga ketika detik-detik di mana pedangnya itu sedang
terarah ke saya, hendak membunuh saya. Saudara, maka tiba-tiba sekian detik itu, tinggal 1 detik lagi saya akan ditikam seperti itu dan mati. Lalu ada sebuah senjata rahasia yang kemudian mengenai pedang tersebut dan terpelanting. Lalu ada orang yang datang menolong saya. Saudara, maka biasanya begini, di film kungfu. Saya setelah diselamatkan, maka saya itu akan bukan sekedar kamsya sama orang itu. Bukan saja thank you sama orang itu. Tapi yang terjadi biasanya apa? Yang demen film kungfu? Biasanya kita akan balas budi dan saya itu akan berkata kepada orang tersebut, mulai saat ini hidup saya akan dedikasikan untuk kamu. Apapun juga saya siap mati ganti kamu. Jadi nggak bisa tuh cuman oh ya thank you ya Pak, thank you ya Bu, thank you ya udah bantuin saya. Kalau nggak saya mati, nggak ada kayak begitu. Selalu film kungfu, kalau kondisi itu saya sudah diselamatkan, maka hidup saya bukan saya lagi. Kalau kata Paulus, adapun hidupku kini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Itu bukan film kungfu, itu Alkitab, ya. Tetapi saya cuma mau mengajak kita melihat apa artinya keselamatan itu. Artinya kalau saudara dan saya sudah diselamatkan, maka kita tuh berhutang. Kita berhutang pada anugerah Allah. Sehingga kita harus memberikan semua hidup kita untuk Dia. Saudara, berapa banyak hidup kita Tuhan sudah beranugerah, Tuhan sudah menyelamatkan kita, lalu kita hanya bermain-main dengan hidup ini. Kita hanya pakai untuk kesenangan kita, kita hanya pakai untuk kedagingan kita. Saudara ingat, hidupmu dan hidup saya, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan kalau sudah diselamatkan artinya hidupku kini bukannya aku lagi, tapi Kristus. Aku serahkan hidupku untuk Dia. Nah saudara, inilah yang Paulus mencoba untuk mengajak kita melihat. Oke, keselamatan adalah grace, anugerah. Tapi coba kamu memahami dalam perspektif angle yang berbeda ini. Keselamatan harus dilihat sebagai sebuah hutang. Dan kalau bicara sebagai sebuah hutang, hutang itu harus dibayar. Hidupmu sekarang gak bisa engkau pakai hanya untuk dirimu sendiri. Hidupmu adalah hidup yang kau harus pakai untuk Tuhan. Hidup yang kau harus concern terhadap banyak jiwa yang lain yang belum percaya kepada Tuhan. Saudara, itulah sebabnya kalau kita melihat dalam 1 Korintus 9 ayat 16. Ada satu ayat yang menarik di sini. Paulus berkata, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memenggahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Paulus berkata, dia kalau memberitakan Injil, bukan karena dia hebat, bukan karena dia luar biasa. Tapi beritakan Injil adalah sebuah keharusan. Sebuah utang yang harus dibayar. Dia harus pakai itu jadinya. Saudara, dan itulah sebabnya Paulus melanjutkan dengan kalimat, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saudara, kata celaka ini adalah kata yang boleh diganti dengan kata terkutuklah aku. Kata anatema, terkutuklah aku. Saudara, Paulus akan mau berkata, kalau saya mendapatkan anugerah keselamatan dan saya gak pakai hidup saya untuk Tuhan, terkutuk banget saya. Terkutuk banget. Karena saya tidak menghargai anugerah Tuhan. Saya tidak menghargai keselamatan yang Tuhan berikan. Saudara, itulah sebabnya di dalam kisah-kisah Alkitab, ketika kalau saudara bicara, saudara melihat dalam Matius pasal 24, Matius pasal 25 bicara mengenai penghakiman terakhir. Maka ada gambaran-gambaran kemudian Yesus berikan perumpamaan berkaitan dengan sang raja itu yang pergi. Lalu sang raja itu membiarkan pekerja-pekerja itu kerja. Tapi ada pekerja yang sudah diberikan talenta, tapi dia hanya menimbunnya, dia tidak memakai. Atau ada pengerja yang kemudian hanya memakai hidupnya untuk kemudian melakukan hal-hal yang tidak benar. Dan kalimat daripada kisah-kisah perumpamaan itu dilanjutkan dengan sang raja itu datang dan berkata, apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Dan sang raja itu kemudian berkata, enyahlah engkau. Enyahlah engkau. Saudara, Paulus ketika berkata celakalah aku, Paulus sedang mengingatkan pada dirinya
dia mendapatkan anugerah. Tapi anugerah itu dia harus pakai dengan baik. Saudara dan saya tidak punya alasan untuk hidup untuk diri. Kalau betul kita mengerti keselamatan yang Tuhan berikan. Saudara, memang kadang-kala saya mendapati ada jemaat yang berkata, aduh boksu saya mau, cuman saya nggak ngerti apa-apa. Ya, saya nggak kayak boksu mereka. Kalau boksu mereka kan sekolah teologi dan tuh mulut itu pinter ngomong begitu loh ya. Ketemu orang bisa ngeflow aja ngomong ya. Bahkan orang asing juga ketemu saya, jangankan orang asing. Ketemu istri sendiri aja nggak bisa ngomong begitu ya. Ketemu mertua aja nggak bisa ngomong begitu misal. Saya nggak bisa begitu loh. Saudara, memang betul ada orang yang punya talenta ngomong tuh luar biasa. Dia cocok jadi salesman. Ya. Dia cocok jadi pekerja asuransi. Ya. Kalau saudara yang ada dalam areal di situ, jangan hanya menjual asuransi atau produkmu. Ya. Apakah saudara juga memberitakan Injil? Tapi betul ada orang yang memang tidak terlalu expert di situ. Tapi apakah itu berarti kemudian saya tidak bisa melakukan apa-apa? Jawabannya tidak. Saudara bisa misalnya mulai concern dengan orang-orang tertentu dan mendoakan mereka. Mendoakan mereka. Mendoakan mereka. Atau saudara mungkin hanya bisa mempick up mereka. Menjemput mereka, mengajak, yuk kita makan siang hari Minggu bareng, tapi sebelum makan siang ke gereja dulu begitu ya. Selesai gereja kita makan siang. Benar makan siang, bukan bohong ya. Makan siang, tapi sebelum makan siang saya mau mampir ke gereja dulu ya. Kemarin hari Jumat saya baru berjumpa dengan pertama khotbah begitu jadinya. Begitu musul, oh iya ngobrol-ngobrol sebentar. Saudara, saya cuma mau berkata kepada saudara, enggak ada alasan kita enggak bisa menginjil. Ada banyak alasan. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa mendoakan mereka, kita bisa ngajakin mereka, kita bisa kemudian membesuk mereka. Ya, ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Saudara, yang paling penting adalah kita sadar tidak bahwa kita berhutang kepada Kristus. Kita berhutang kepada Allah. Dan ingat, hutang harus dibayar. Kalau saudara utang gak bayar, apa kata dunia, kata orang. Bagaimana mungkin hutang tidak kita bayar? Saudara, ini adalah bagian pertama. Paulus mengajak kita melihat keselamatan karena anugerah itu, tapi dengan angle yang berbeda, itu bicara mengenai sebuah hutang. Dan hutang harus dibayar. Saudara, saya minta saudara bicara ke kiri kanan ya. Kalau saudara tahu namanya, Bu atau Pak, ingat ya, utang harus dibayar. Silakan saudara ngomong. Ya, yang di atas juga, apalagi mulai agak merem-merem ya, silakan saudara ngomong. Ya. Oke. Kalimat kedua saudara tanya, sekarang utang lu udah bayar belum? Saudara, mari kita mengingat baik-baik. Hidup adalah utang. Dan kita harus membayar utang tersebut. Hal yang kedua, kalau saudara melihat ini di dalam ayat 14, Paulus berkata, aku berhutang pada orang Yunani, Yahudi, orang terpelajar, orang tidak terpelajar. Kalau saudara perhatikan di dalam ayat selanjutnya, maka saudara mendapati Paulus itu menggunakan, jadi kalau saudara perhatikan di dalam ayat 15. Jadi Paulus berkata di situ, itulah sebabnya aku ingin. Ya, saudara, ini saya kaitkan dengan istilah kesegeraan. Ya. Namanya utang, kita harus buru-buru bayar. Enggak ada orang yang pernah menikmati utang. Maksudnya utang tuh gak usah dibayar-bayar, buruan. Kenapa? Karena selalu utang itu diikuti dengan yang namanya bunga, penalti. Penalti, begitu loh. Saudara, namanya utang kita harus buru-buru bayarin. Buru-buru lunasin. Enggak boleh ditunda. Apalagi ketika bicara mengenai pinjol, itu bunganya minta ampun. Ya. Saudara yang gunakan pinjol, saya katakan buruan selesain, jangan main-main dengan pinjol ya. Mendingan kalau nggak perlu nggak usah beli, begitu loh jadinya. Karena cukup banyak saya berhadapan dengan jemaat mati sendiri karena pinjol. Karena keinginan, kepingin ini dulu, bisa pinjol gampang. Saudara, pinjol memang pasti gampang.
Bayarnya yang susah. Bayarnya yang berat. Ada anak-anak muda juga begitu. Di gereja saya ada anak muda yang akhirnya saya aduh bos, saya karena ingin mau beli ini, saya baru dapat mulai kerja gaji dikit ya. Mau minta papa mama gak enak, ya sudah saya pinjol. Pinjol mulai muter, bayarnya setengah mati. Cilakanya dia pusing bayar ini, dia pinjol lagi yang lain untuk bayarin yang ini. Dia pinjol lagi bayar ini. Jadi kayak begitu. Sampai akhirnya bofat dia sampai ketemu papanya. Papa ini saya udah gak bisa lagi karena saya udah dikejar-kejar oleh yang tadi itu. Yang wajahnya berbeda dengan wajah saya. Kita tidak bisa salahin mereka. Karena itu tugas mereka dan karena kita tidak bayar. Saudara, dan namanya hutang harus segera dibayar. Hutang bukan dinikmati. Hutang bukan dibiarin. Karena kalau hutang tidak segera dibayar, maka akan ada bunga, akan ada penalti. Saudara, dan itulah sebabnya kalau saudara perhatikan di dalam ayat 15 ini. Saudara, di dalam beberapa bahasa Inggris itu dikatakan I'm ready, I'm willing, I'm eager. Kata eager saya senang sekali. Eager itu artinya ada sebuah urgensitas. Ada sebuah hal yang harus sesegera mungkin. Jangan lama-lama begitu loh. Jangan lama-lama. Nah saudara, ini yang Paulus ingin katakan. Saudara, dan ketika saya merenungi berkaitan dengan realitas time limit dan penalti yang ada tersebut. Saudara, maka saya cuma menyadari satu hal. Saudara dan saya juga harus sesegera mungkin memakai waktu untuk menginjili. Kenapa? Ada dua hal. Pertama, waktu kita sangat terbatas. Waktu orang lain juga sangat terbatas. Maksud saya adalah hidup kita juga punya time limit. Kita nggak tahu hari esok. Sehingga kalau hari ini masih ada, mari kita punya kesempatan. Kalau nggak bisa bicara langsung mengenai Injil, mungkin kita mulai mendoakan. Kita mulai mungkin ngajak. Apalagi biasanya kalau Christmas itu saya kerap kali mendorong jemaat karena kalau Christmas itu ada yang namanya the magic of Christmas. Jadi suasana Christmas tuh kayaknya ngajak orang tuh kayaknya orang penuh dengan sukacita, damai sejahtera begitu loh jadinya. Tinggal diajakin. Saudara, dan kita harus pakai waktu itu. Waktu kita terbatas, waktu orang lain juga terbatas. Teman kita, keluarga kita, rekan kerja kita, mereka juga terbatas. Sehingga kita harus pakai kesempatan itu. Tadi ketika berjumpa dengan Boksu Budiono, kami sedikit bernostalgia ya. Karena saya kenal dengan beliau itu tahun 1991. Artinya itu sudah 33 tahun yang lalu. Saudara, 33 tahun waktu yang panjang atau pendek? Waktu panjang. Tapi ketika ketemu saya cuma berkata time flies. Waktu itu terbang begitu rupa cepat. Berjalan terlalu cepat. Tanpa terasa 31 tahun. Saudara yang umur 31 ke bawah ya, tadi pagi ada si Joen umur 16 tahun. Saya berkata, Joen, waktu saya ketemu sama Boksu Budiono, kamu lagi di mana tuh kira-kira? Kamu nggak jelas di mana. Bahkan kalau umur dia 16 tahun, dia udah 2 kali lipat pun baru 32 tahun. Saya kenal dengan Boksu 33 tahun. Artinya apa? Time flies. Waktu itu berjalan terlalu cepat. Waktu itu berjalan terlalu cepat. Saudara, waktu berjalan begitu cepat, kita pakai untuk apa? Apakah hanya untuk diri? Hanya untuk masa depan kita? Hanya untuk cita-cita kita? It's okay sih, kita juga perlu mengejar cita-cita. Tapi so what? One day ketika kemudian kita dipanggil Tuhan, apa yang kita bawa? Apakah bisa kita katakan Tuhan? Ini loh orang-orang yang saya sempat mendoakan, saya sempat injili, saya sempat ajakin. Urusannya bukan dia percaya atau enggak. Urusannya adalah kitanya memakai hidup seperti apa. Kitanya memakai hidup seperti apa. Atau ketika kita sampai kepada Tuhan, kita tidak berani menghadap Tuhan. Karena kita tidak memakai hidup dengan baik.
Saudara, pakai waktu itu dengan baik. Nah, Paulus ketika berbicara mengenai hutang, maka hutang ini sebenarnya punya unsur kesegeraan. Kita harus sesegera mungkin. Kita harus pakai waktu sebaik mungkin. Saudara, saya sungguh ingin setiap saudara harus ingat, mengapa Tuhan tempatkan saudara bekerja di sebuah tempat atau dengan keluarga. Kenapa mertuamu belum percaya? Atau kenapa ada adik iparmu atau keluarga yang belum percaya? Dan kenapa engkau ada di situ? Saudara, Tuhan punya maksud. Tuhan punya rencana. Atau barangkali mengapa engkau punya posisi yang strategis dalam sebuah posisi tertentu. Saudara, bukan hanya karena untuk memajukan sebuah company, tapi Tuhan ingin keberadaanmu menjadi blessing. Keberadaanmu menjadi sebuah garam dan terang yang mewarnai orang sekeliling tersebut. Dan kemudian Injil bisa diberitakan melalui hidupmu, melalui ajakanmu, melalui apapun juga. Saudara, ketika bicara hutang, maka ikatan hutang berkaitan dengan sebuah keharusan dan kesegeraan yang harus kita lakukan. Saudara, dan itulah sebabnya ketika bicara hutang, kita bicara hutang harus dilunaskan. Saudara, dan apakah kita sudah melunaskan hutang Injil tersebut? Saudara, ketika saya menyerahkan diri jadi hamba Tuhan, saudara, sebenarnya saya ya kalau saudara kenal teman-teman saya di SMA dulu, ya mereka tahu saya nggak punya tampang jadi hamba Tuhan lah begitu, ya. Tampang preman juga enggak ya. Saya bukan orang jelek-jelek banget, tapi orang-orang baik banget juga kagak begitu ya. Koko saya lebih mau jadi hamba Tuhan dia. Cuman pada akhirnya dia enggak jadi hamba Tuhan, saya yang jadi hamba Tuhan. Saudara, ya saya badung-badung lah begitu jadinya, dan saya tidak pernah bermimpi mau jadi hamba Tuhan. Ya. Tapi saya enggak mau jadi hamba Tuhan bukan karena apa-apa, karena saya berdoa, Tuhan, kayaknya hamba Tuhan masa depan agak suram dah begitu jadinya ya. Lebih baik jangan jadi hamba Tuhan. Saya nggak bodoh-bodoh amat, pinter-pinter amat juga nggak ya. Tapi lumayan pinter dikit lah kira-kira begitu jadinya. Saya cuma pikir kayaknya masa depan saya tuh cukup prospek jadinya. Saya nggak mau jadi hamba Tuhan. Tapi kalau saudara tahu kenapa akhirnya saya menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Ada beberapa momen Tuhan memanggil saya, menegur dengan begitu rupa. Tapi ada satu hal yang saya ingin sharekan ya. Ada satu momen di mana waktu itu saya masih ingat dalam perjalanan saya dari Surabaya ke Kediri. Saya sempat kerja di Kediri waktu itu, di tempat cici saya begitu. Waktu saya dari Surabaya ke Kediri naik kereta api waktu itu, entah saya lupa saya dapat sebuah traktat. Ya. Nah traktat itu, ya kemudian saya tahu itu traktat ditulis oleh Jenderal William Booth. Jenderal William Booth itu pendiri Bala Keselamatan. Memang Bala Keselamatan itu punya doktrin yang berbeda dengan kita. Tapi terlepas daripada sisi itu, melalui traktat itu menjadi sebuah bagian yang membuat saya bergumul. Dan akhirnya saya menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Nah saudara, di dalam traktat itu William Booth dia berkisah bahwa suatu ketika itu dia semacam mendapatkan sebuah penglihatan ya. Suatu ketika dia semacam mendapatkan penglihatan. Dan dalam penglihatan itu dia melihat ada sebuah laut yang sedang bergelora dengan awan yang gelap, amukan yang begitu rupa, dan angin begitu besar, dan ada kapal yang diombang-ambingkan begitu luar biasa, dan akhirnya kapal itu mulai cenderung dimasukin air dan cenderung tenggelam. Ya. Jadi dia menggambarkan seperti itu. Kapal yang cenderung tenggelam, dan otomatis orang-orang itu berjuang untuk hidup. Mereka membuang sekocil lah, mereka berusaha untuk berenang lah begitu. Karena memang gak terlalu jauh-jauh banget dari darat kapal tersebut. Nah saudara, tetapi dalam penglihatan itu William Booth kemudian berkata, dia ini daerah kapal dan laut tersebut, dia agak sedikit ngelihat di agak darat di situ, ini ternyata cukup cerah. Ya, cukup cerah di situ. Dan menarik yang dia lihat di darat tersebut ada orang-orang yang sedang asik pesta pora di situ, makan-makan di situ, dan hidup enjoying life banget. Dia lihat di situ, di bagian agak darat di situ. Tapi kemudian dia lihat lagi agak di bagian dekat pinggir pantai tersebut, ada orang yang sedang berlari-lari karena melihat kapal itu sedang tenggelam, berusaha untuk menyelamatkan. Ada yang buru-buru langsung ngambil kapal nelayan untuk berusaha untuk ke sana. Ada yang buru-buru untuk, ya karena dia nggak punya kapal, dia nggak bisa berenang, dia berusaha tunggu untuk kalau
sekoci yang sudah mulai sampai dekat darat, mereka langsung lari untuk menyelamatkan, menolong karena orang sudah lemas dan sebagainya. Sehingga sampai ketika darat langsung entah dikasih makanan sedikit atau bagaimanalah begitu. Dan Jenderal William Booth berkata, tetapi ada orang tuh di situ tuh yang hanya cuman happy-happy doang. Dan kemudian dia berkata gini, padahal orang-orang yang happy itu tadinya mereka juga tenggelam sih sebenarnya. Nyaris mati. Tapi udah ditolong, udah selamat. Tapi udah selamat mereka gak pikirin orang lain lagi. Mereka cuma happy-happy aja. Dan kalimat itu dia kemudian akhirnya dia berkata begini. Sebenarnya visi saya ini Tuhan tuh membukakan saya mengenai orang-orang yang sudah menerima keselamatan. Ada orang-orang yang dia sudah diselamatkan dan dia bodoh amat. Dia gak mikirin orang lain. Dia happy-happy aja. Dia hanya pesta aja, makan-makan aja. Tapi ada orang yang tahu, ada orang di sana yang juga mau mati. Mereka mau tolong, tapi dia nggak punya kapal, dia nggak bisa berenang, tapi dia akan standby di pinggir pantai. Kalau orang itu sudah mulai sampai, dia buru-buru jalan ke situ untuk kemudian menolong mereka. Tapi ada orang-orang yang berani segera langsung pergi ke kapal tersebut. Ada yang dengan membawa kapal nelayan mereka, ada mungkin dengan pelampung begitu berusaha untuk berenang, untuk mencapai, untuk menyelamatkan. Dan dia kemudian berkata, kamu itu tipe orang seperti apa sih? Kamu tuh tipe orang seperti apa? Dan saat itu, ketika membaca traktat itu saya menjawab, Tuhan, saya orang yang hanya lagi happy-happy. Saya hanya pikir hidup saya. Saya hanya menikmati dunia ini. Saya tidak pakai hidup saya yang sudah Tuhan selamatkan itu untuk Engkau. Saudara, dan saat itu dalam masa pergumulan saya merasa panggilan menjadi hamba Tuhan. Akhirnya saya kemudian berkata, oke Tuhan, di sini saya. Saya akan serahkan diri saya. Saya nggak peduli dengan masa depan saya. Masa depan saya Tuhan yang pimpin. Yang saya cuma mau, saya serahkan hidup saya. Saya mau Tuhan untuk kemudian dipakai oleh Tuhan. Saudara, engkau yang sudah diselamatkan saat ini. Pertanyaan saya, engkau ada dalam kategori mana? Engkau ke gereja, betul sekali. Tapi after ke gereja, seberapa banyak firman itu berdampak dalam hidupmu? Atau after ke gereja pulang seiring dengan kue tiaw yang saudara akan makan siang ini, firman itu udah hilang. Saudara cuma duduk, oh iya ya. Ada puji-pujian mengingatkan, oh iya ya. Tapi after wangi kue tiaw, hilanglah semuanya. Jadi, saudara, berapa banyak orang Kristen seperti itu, bukan? Kita cuma santai hidup ini. Kita cuma hanya senang-senang hidup ini. Kita tidak pakai hidup kita untuk membawa jiwa lain kembali kepada Tuhan. Saudara, Paulus, satu ayat terakhir di sini, Paulus berkata, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Ini namanya grace. Grace itu tidak sia-sia. Sebaliknya Paulus berkata, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Saudara, menurut saya ini kalimat yang sangat indah. Apakah ada di antara kita yang bisa berkata seperti itu atau berani berkata seperti itu? Kasih karuniaku tidak sia-sia. Tidak sia-sia Tuhan. Karena aku pakai dengan baik. Bahkan aku kerja lebih keras. Saudara, biarlah Tuhan memimpin hidup kita. Saya tidak tahu berapa tahun saudara sudah menjadi orang Kristen. Berapa tahun saudara sudah beribadah seperti ini. Tetapi hidupmu mungkin hanya menjadi hidup yang terlena dengan dunia ini. Sebagai hamba Tuhan, saya percaya kalau Tuhan izinkan firman saat ini diberitakan, Tuhan mau menyadarkan setiap kita. Hutang itu harus dibayar. Dan hutang itu segera dibayarkan. Jangan menunda. Jangan menunda. Kita berdoa. Tuhan, hamba sungguh memohon belas kasihan-Mu atas setiap kami. Hamba-Mu sudah selesai berbicara dan hamba sungguh memohon
Roh Tuhan yang menggelisahkan hati kami. Roh Tuhan yang membuat kami gelisah terhadap firman ini. Dan roh Tuhan yang mendorong kami untuk kami juga memakai waktu yang ada. Mungkin mengajak tetangga kami, keluarga kami, mendoakan mereka. Dan mungkin pada waktu Tuhan kami juga boleh menceritakan mengenai kabar baik itu. Atau setidaknya kami menceritakan bagaimana kami mengalami Tuhan. Dan Roh Kudus akan bekerja. Tuhan tolong kami. Hamba berdoa Tuhan. Hamba memohon kepada Engkau. Belas kasihan Tuhan. Tuhan akan nyatakan atas hidup setiap jemaat-Mu saat ini. Dengar doa kami Tuhan. Dengar permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini, saya undang jemaat untuk bersama-sama berdiri. Bersama-sama orang percaya di sepanjang zaman, di sepanjang tempat. Kita akan ikrarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Firman Tuhan pada pagi hari ini sungguh begitu jelas bagi kita semuanya. Biarlah kita juga diberi kemampuan, diberi keberanian untuk memakai waktu yang Tuhan berikan bagi kita semua untuk mengerjakan misi Allah bagi dunia ini. Mari kita akan menaikkan pujian, sementara itu persembahan akan dijalankan. Mengabarkan Injil Tuhan dengan penuh sukacita, biarlah kita tidak dengan beban, tapi biarlah dengan penuh sukacita, dengan ringan kita akan memberitakan Injil Tuhan.
di surga, kami bersyukur, berterima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami boleh menaikkan pujian kepada Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang sungguh boleh menguatkan kami, yang boleh mengingatkan kami kembali. Bapa di surga, kami juga bersyukur kalau pada pagi hari ini kami juga diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami ini ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberikan hikmat bijaksana kepada para penatua untuk mengelola persembahan yang sudah dikumpulkan ini bagi pekerjaan Tuhan bagi dunia ini, bagi pekerjaan misi Tuhan bagi dunia ini. Bersama-sama ya Tuhan, kami juga berdoa bagi pemerintahan kami menyerahkannya kepada Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintahan yang paling atas sampai kepada pemerintahan yang paling bawah. Tuhan tolonglah kepada setiap mereka. Kiranya mereka boleh mengerjakan roda pemerintahan, tugas mereka dengan penuh takut kepada Tuhan. Untuk kepentingan negara dan bangsa, bukan untuk kepentingan pribadi dan golongan. Berikanlah hikmat bijaksana ketika mereka melaksanakan tugas pekerjaan mereka ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa juga bagi anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan, yang Tuhan tempatkan dimanapun berada, dalam pekerjaan kami, juga di sekolah, di manapun Tuhan tempatkan kami. Tuhan tolong setiap kami, supaya kami juga boleh menjadi terang dan garam dimanapun Tuhan tempatkan kami. Dan biarlah kami juga boleh ambil bagian dalam misi Tuhan bagi dunia ini. Bapa di surga, saat ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam pergumulan, mereka yang dalam lemah tubuh, yang terus bergumul dengan sakit penyakit mereka. Tuhan tolonglah, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kiranya Tuhan memberikan penghiburan dalam masa-masa sulit yang mereka akan lalui. Kiranya kasih Tuhan yang melawat mereka, berikan penghiburan kepada mereka. Berdoa bagi jemaatmu juga yang mengalami pergumulan dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam ekonomi bisnis mereka. Tuhan juga tolong bukakan jalan. Berdoa bagi jemaatmu yang dalam pergumulan-pergumulan yang lain. Tuhan tolonglah, lawatlah mereka. Dan biar dalam segala pergumulan kami boleh senantiasa diingatkan bahwa Tuhan ada. Tuhan tahu, Tuhan akan menolong mereka. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ini semua, berdoa, mengucap syukur. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang baik. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, selanjutnya adalah warta. Shalom, jemaat dikasih oleh Tuhan, selamat pagi. Shalom. Oh, saya pikir sudah pulang. Ya, terima kasih untuk Pendeta Tommy yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu tadi sudah sempat salaman ya, kiri kanan ya? Sudah ya? Ada yang ngamati, ada yang baru? Mungkin di sebelahnya disenggol, ada yang baru enggak ini? Atau ada yang ngamati hari ini, ada yang tamu-tamu dari mana? Mungkin ada yang tahu, silakan. Dari Lumajang, ada dari Kediri, ya selamat datang. Dari Surabaya, dari Nazaret saya dengar ya, Pak Alex, betul ya? Bisa berdiri mungkin, silakan. Oh, Pak Alex ya, selamat datang. Dari Kediri, silakan. Ya, kita sambut ya. Ini dari tim dari SKA Malang, Lumajang, SKA Lumajang, silakan berdiri. Nanti akan presentasi sedikit ya. Ya, ada lagi yang lain? Ini ada Bu Feby, ada Ibu Caroline. Wah, puji Tuhan ya, selama ini kita selalu doakan beliau. Kemarin baru wisuda S3-nya, Doctor of Theology ya. Kita berikan tepuk tangan ya. Saya teringat ketika beliau sakit parah waktu itu, sampai sebenarnya kami itu sebenarnya udah give up. Benar-benar situasi sangat-sangat sudah kritis sekali. Keluarga sudah nyerah istilahnya ya. Saya ingat Pak Roni kan bekerja bersama kami di GKT 3 bersama Pak Minggus gantian itu selalu mendampingi Ibu Caroline yang ketempatan rumahnya juga, anaknya juga sakit, Bu Feby di sana dan sebagainya. Perjuangan yang sangat tidak mudah. Tapi kemarin dan hari ini kita bisa melihat beliau ada di tengah-tengah kita, bisa menyelesaikan studi sampai selesai S3, bukan barang gampang itu ya. Kalau Anda tidak percaya silakan nanti tanya Pak Gum juga ya. Mumetnya kayak gimana ngerjain disertasi yang jauh sangat sulit, berjuang begitu keras. Kesehatan harus berjuang juga tidak mudah.
Tapi kita sudah melihat karya Tuhan dan kita bersyukur Bu Febi bisa menyelesaikan dengan begitu baik. Puji Tuhan. Kita bersyukur atas semua jawaban Tuhan dalam doa-doa kita ini ya. Terima kasih pada tim pelayanan yang sudah melayakan hari ini, untuk tim musik, untuk MC tadi, multimedia, dan seluruh kita yang sudah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih. Kita akan bersama-sama melihat warta kita pada pagi hari ini. Ini data untuk yang minggu lalu. Hari Selasa mendatang kembali akan diadakan kuat. Ini silakan Bapak Ibu menghadirinya via Zoom. Jadi Bapak Ibu kita menyadari sulitnya ini ya, terpencarnya jemaat kemana-mana. Kita bisa melakukan lewat Zoom. Akan dilayani oleh Pendeta Budiono 7:30 malam. Nah ini kembali Wahyu pasal 8, yang papan itu Wahyu 7 ya, sekarang Wahyu pasal 8. Silakan bisa join, bisa gabung. Kita belajar akan kebenaran firman Tuhan. Hari Selasa mendatang pukul 7:30. Persetujuan doa yang biasanya hari Kamis, kami tetap mengundang Bapak Ibu kembali via Zoom pukul 7. Ditambahkan lagi, biasanya sudah ada sih ya, cuma jarang diumumkan, hari Sabtu pukul 8 di tempat ini, di lantai sini. Silakan Bapak Ibu onsite, kalau bisa ada datang silakan mengambil waktu, hanya setengah jam, tidak lama, hanya setengah jam. Kita bersama-sama berkumpul, beribadah, berdoa di sini, untuk kita boleh bersekutu dalam ibadah doa pada pagi hari. 2 minggu lagi kita akan menjalankan sakramen perjamuan kudus. Kita mempersiapkan diri baik-baik. Kita mempersiapkan diri untuk sungguh boleh ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Gerakan 1000 silakan masih tetap dijalankan dan diingatkan minggu depan ini akan dikumpulkan. Tapi sudah berulang kali diumumkan, jangan lupa setiap hari minimal Rp1.000. Kelihatannya gampang memang, betul. Cuma 1.000. Tapi mari kita juga berdoa, kita diingatkan, kita menggumulkan pekerjaan misi yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita bisa gumulkan dan kita doakan bersama-sama, kita dukung. Ini satu yang sangat-sangat simple sekali. Tapi baru awal. Tapi mari kita terus seperti tadi yang sudah diberitakan, kita juga melihat kehidupan kita sendiri, bagaimana kita menjadi saksi Kristus bisa melayani Tuhan. Melatih melalui gerakan 1.000. Rp1.000 boleh, mata uang yang lain juga boleh ya. Silakan bisa digerakkan untuk mengumpulkan. Minggu depan kita kumpulkan bersama-sama di tempat ini. Nah, minggu depan akan diadakan ibadah gabungan. Jadi diingatkan ini hanya 1 kali ibadah pukul 10 dan ini adalah ibadah lintas generasi. Dalam arti sekolah minggu, remaja, pemuda semua gabung bersama kita pukul 10 di tempat ini. Dan pakaiannya silakan Bapak Ibu pilih sendiri dalam arti pakaian daerah. Mau pakai Madura boleh, Betawi ya boleh, terserahlah yang mana gitu ya, silakan pilih sendiri. Kalau susah-susah ya pakai batik tidak apa-apa ya. Kita bersama-sama minggu depan akan merayakan satu yang istimewa. Kita bersyukur bahwa Tuhan sudah memberkati dan menyertai kita semua. Kita berkumpul dalam ibadah lintas generasi. Nah ini adalah pelayan untuk minggu depan. Oke, terima kasih. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan pujikan doksologi. Setelah doa berkat kita akan mengaminkannya bersama-sama. Jemaat dikasihi oleh Tuhan,
Ingatlah akan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita renungkan bersama. Pulanglah, jadilah saksi Kristus yang mengabarkan Injilnya bagi kemuliaannya, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan, dan penyertaan Allah Roh Kudus selalu menyertai engkau, membimbing engkau, memampukan engkau untuk boleh hidup sebagai anak-anaknya, sebagai saksinya yang hidup bagi kemuliaannya, mulai dari saat ini sampai kita berjumpa dengan Tuhan kembali. Amin. Saat teduh ibadah selesai.